kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu
Anak-anak pujikan, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyembah. Bersama-sama kami di tempat ini, jamah urapi setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merasakan belas kasihan-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan ruangan ini Tuhan. Biarlah ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu. Kami bersatu hati, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan terlebih hati kami Yesus. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu sampaikan, firman kebenaran-Mu yang Engkau sampaikan Tuhan, bisa tertanam dan tumbuh lebat dalam kehidupan kami. Bisa kami sampaikan dalam kehidupan kami. Bisa kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Agar setiap apa yang kami lakukan terpancar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Puji nama Tuhan. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Siap dengarkan firman Tuhan? Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya berikan judul ucapan syukur dan doa. Kita buka sama-sama dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-108. Mazmur pasal yang ke-108. Kita akan bahas nanti sampai ayat yang ke-14, tapi kita baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saja. Kalau sudah ketemu katakan puji Tuhan. Wah, cepat sekali ya, luar biasa. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Katakan puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penulis Mazmur 108 ini sudah jelas ya, dikatakan nyanyian Mazmur Daud. Jadi penulisnya adalah Raja Daud, di mana ini adalah raja di Israel yang paling disegani. Sampai hari ini pernah disaksikan oleh Bapak Gembala, hanya ada satu-satunya makam Raja Israel yang masih ada sampai sekarang, makam Raja Daud. Dan di sana bukan hanya makam, tapi orang datang untuk berdoa. Jadi sudah disediakan di sana itu topi-topi kayak buat orang Yahudi, saya lupa namanya apa ya. Jadi setiap yang dipisahkan, jadi makamnya itu dipisahkan, setengah bagian itu untuk laki-laki, setengah bagian untuk perempuan. Jadi tidak boleh satu ruangan. Jadi yang laki-laki juga harus memakai penutup kepala, yang wanita juga kita biasanya bawa sendiri kayak tudung gitu. Nah, kita lihat di sini. Raja Daud pernah mengalami yang namanya masa kelam. Waktu dia jatuh, begitu dalam dia sudah mengalami namanya masa kelam. Tapi Raja Daud segera sadar dan dia langsung mendekat kepada Tuhan. Saat dia mendekat kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan ampuni saya. Dia sadar akan kesalahannya. Dia mau menjadi suatu pribadi yang sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Bahkan saudaraku tahu dalam Kisah Rasul 13 ayat ke-22b. Tuhan berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita lihat di sini. Ternyata Raja Daud Tuhan katakan, dia seorang yang berkenan di hatiku. Dia mendapatkan tempat di hati Tuhan. Jadi jangan pernah merasa masa lalu saya buruk Tuhan. Masa lalu saya suram, masa lalu saya jahat, saya orang yang tidak berkenan. Tapi ingat seperti Raja Daud, dia segera sadar, dia segera mendekat kepada Tuhan, dia mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Kita lihat, saya ulangi dalam ayat yang kedua dikatakan, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Kita lihat di sini, ternyata kalau kita mau bermazmur kepada Tuhan, kalau kita mau bernyanyi, kita mau menyembah Tuhan, apa? Hati kita harus siap terlebih dahulu. Itu kuncinya. Hati harus siap. Daud berkata sebelum dia menyembah Tuhan, dia katakan, hatiku siap ya Allah. Artinya apa? Sudah Tuhan, hati saya benar-benar tertuju kepadamu. Hanya memandang Engkau Yesus. Saya siap sekarang untuk bermazmur bagimu. Saya siap untuk menyembahmu. Kita lihat di sini. Itulah tanda ucapan syukur kita. Saat kita datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, hatiku sudah siap. Kita lihat, siapkan hati itu artinya mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Saya tahu, saudaraku, setiap kita di tempat ini, ada yang bebas masalah, ada yang no masalah, tidak ada masalah sama sekali. Hidup saya santai. Atau pasti ada pergumulan? Ada?
Saya nggak bilang nggak perlu kita memikirkan pergumulan kita. Tapi di sini dikatakan kalau kita datang kepada Tuhan, hati siap, saya nggak mau mikirin pergumulan saya. Saya mau datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau cukup bagiku. Itu artinya hati siap. Nggak ada lagi di pikiran kita, kita mikirin ini, mikirin itu. Aduh, anak saya belum bayar SPP, aduh ini, aduh itu. Tapi benar-benar kita fokus. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Kalau hati kita siap, kita bisa merasakan lawatan Tuhan. Sebaliknya, saudaraku, kalau kita datang ke tempat ini malam hari ini, kita mau merasakan lawatan Roh Kudus. Tapi kita tidak siapkan hati kita, maka dijamin tidak akan rasakan apa-apa. Itu seperti rutinitas biasa, saya setiap Kamis jam 7 saya pasti ke gereja. Cuman sebatas saya ke gereja. Oke, saya berdoa. Tapi belum tentu kita merasakan lawatan Tuhan. Tapi kalau malam hari ini engkau masuk ke tempat ini, engkau berkata, Tuhan, hatiku sudah siap. Itu artinya kita sudah sanggup lagi masuk lebih dalam lagi. Kita mau bermazmur bagi Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Amin. Tepuk dada kita katakan, hatiku siap Tuhan. Karena berbicara tentang hati ini, masalah yang sangat pribadi, sangat personal. Firman Tuhan berkata dalam Markus 7 ayat 21, hati itu pusat segala kejahatan. Benar? Apakah hati kita seputih salju semua? Sulit, benar ya? Sulit ya? Ada sedikit yang salah sudah langsung. Kayaknya membersihkan hati itu benar-benar sulit. Tapi kita lihat di sini. Walaupun Markus 7 ayat 21 katakan sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Benar, hati itu pusat segala kejahatan. Tapi malam hari ini berita gembira buat kita anak-anak Tuhan. Kalau hati kita telah diubahkan oleh Tuhan, maka hasilnya outputnya yang positif. Hasilnya sesuatu yang baik. Kalau hati kita bersih memancarkan juga aliran-aliran kehidupan. Amin. Jadi jangan berpikir, oh hati memang penuh kejahatan. Oh tidak, di dalam nama Yesus. Kalau engkau telah menjadi anak Tuhan, mau diubahkan oleh Tuhan, maka kita bisa menghasilkan hati yang baik. Saat pemurnian itu terjadi, maka saat Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memurnikan setiap hati kita. Maka pujian yang kita naikkan, mazmur yang kita panjatkan kepada Tuhan, itu sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Bukan hanya mulut kita berkata-kata, Tuhan aku menyembahmu, Tuhan aku mengasihimu. Tapi saat benar-benar hati kita sudah siap, saat hati kita sudah tulus, maka puji-pujian itu benar-benar dari hati kita. Itu yang malam hari ini kita mau lakukan, saudaraku. Kalau seseorang hatinya sudah siap, maka dia akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau hati seseorang sudah siap, maka dia akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berikan seluruhnya. Pikirannya, perasaannya, hatinya hanya untuk Tuhan. Kita masuk bagian kedua, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang ucapan syukur. Dikatakan dalam ayat keempat tadi kan, aku mau bersyukur. Ini ucapan syukur Daud. Kita masuk sekarang ke bagian doa. Kita langsung saja dalam Mazmur 108 tadi, kita lompat ke ayat 7. Ayat 7 dikatakan demikian firman Tuhan, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Bapak, Ibu, Saudara, pemuda semuanya, percaya kita orang yang dicintai Tuhan? Amin. Kita semua dicintai Tuhan. Saat hati kita sungguh-sungguh siap, artinya kita mau melekat kepada Tuhan. Dan saat kita melekat kepada Tuhan, kita bisa merasakan sungguh-sungguh cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan tadi berkata, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Kanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Kita mau lihat. Dikatakan tangan kanan Tuhan yang akan menolong kita.
Tangan kanan Tuhan yang akan memegang tangan kita. Orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Tidak sampai di situ, dikatakan juga, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Jawablah aku nih artinya Tuhan menjawab setiap seru doa kita. Mau doa kita dijawab? Amin. Mau doa kita dijawab oleh Tuhan? Katakan dengan penuh iman, Tuhan, Engkau pasti pegang tanganku dan Engkau pasti menjawab setiap doaku. Luar biasa, saudaraku. Kalau kita benar-benar adalah orang yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu tangannya terulur untuk menolong kita. Dan setiap doa kita bukan doa yang sia-sia. Karena kita tahu ada jawaban pasti dari Tuhan. Kita lompat lagi dalam ayat yang ke-14. Ini ayat yang luar biasa. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ayat ini mengingatkan kita. Dikatakan dengan Allah. Artinya apa? Bisa nggak kita sendiri melakukan perbuatan gagah perkasa ini? Bisa? Ada yang berkata, oh bisa, saya hebat, saya kuat, uang saya banyak. Atau sebaliknya. Kalau ayat ini berkata dengan Allah, artinya kalau tanpa Engkau Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Kita mau pegang ayat ini. Hanya dengan Allah saja kita bisa melakukan perbuatan gagah perkasa. Saat kita menyadari semuanya kekuatan yang diberikan itu dari Tuhan, maka kita akan pegang janji ini. Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Karena bersama Tuhan, pasti aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Memang situasi saat-saat ini sungguh sulit, benar-benar sulit. Sekarang Bapak Ibu kalau habis gajian, pernah gak sih masuk Indomaret cuman beli apa-apa, berapa? Uang 100.000 bisa beli banyak sekarang ke Indomaret? Gak bisa, minyak goreng aja sudah berapa? Beras aja gak dapet di Indomaret. Harga beras sekarang juga luar biasa, karena yang dijual di sana beras-beras premium ya. Telur juga mahal, semua bahan mahal. Mungkin kita berkata, Tuhan kok makin hari makin susah. Tuhan memang gak berkata, tenang anakku, setiap hari akan mudah, setiap hari akan gampang. Enggak, tapi Tuhan berkata penyertaannya akan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apapun yang kita hadapi, walaupun kita berkata Tuhan ini sulit, Tuhan ini sukar, masalah saya besar, penyakit saya besar. Tapi ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, perkara yang dahsyat asal kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat kuncinya malam hari ini, sebelum kita masuk dalam penyembahan Tuhan, kita harus siapkan apa? Siapkan hati. Sungguh-sungguh kita siapkan hati, Tuhan hatiku hanya tertuju kepadamu. Saat hati kita siap, maka kita akan bisa masuk lebih dalam lagi. Kita akan bisa merasakan lawatan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita ambil sikap doa. Saya rindu kita nyanyikan pujian ini, sejuta rasa.